Assalamualaikum Pak Sul. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana keadaannya, kabarnya hari ini Pak Sul? Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Ya, baik Pak Sul, sesuai yang sudah kita rencanakan bahwa hari ini saya akan mengadakan supervisi akademik. Dalam hal ini saya akan supervisi Bapak dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Namun sebelumnya saya ingin mengetahui beberapa hal dari Pak Sul tentang kesiapan Pak Sul untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Yang pertama Pak Sul, tujuan apa yang ingin dicapai dari pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti? Iya. Nah, jadi kebetulan hari ini Pak, saya di program pembelajaran saya di program semester hari ini saya memasuki tema 8. Yaitu membahas tentang bumiku. Nah, kebetulan di materi kali ini anak-anak nanti akan saya harapkan untuk dapat menyebutkan fenomena alam yang terjadi akibat dari adanya peristiwa rotasi maupun revolusi bumi. Ya, kelihatannya menarik sekali Pak Sul ya. Kemudian di dalam pembelajaran tersebut hal-hal apa yang ingin Bapak kembangkan di sini? Ya, di pembelajaran kali ini kebetulan saya memilih metode pembelajaran yaitu PBL, Problem Based Learning. Jadi di awal saya menyampaikan beberapa pertanyaan sebagai permasalahan yang nanti akan diselesaikan sendiri oleh anak-anak. Mereka akan mencari jawabannya, mereka akan menemukan sendiri dengan berbagai media juga. Jadi ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan teks bacaan, dan juga ada yang menggunakan alat peraga bola dunia. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Oh iya. Kemudian untuk melaksanakan itu strategi apa yang sudah Pak Sul persiapkan untuk itu? Ya. Kalau saya melihat materi yang ini, saya coba bongkar-bongkar di beberapa literatur, ini sepertinya cocok dengan sintak dari PBL. Kemudian juga saya nanti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di mana anak-anak ini nanti akan saya bagikan beberapa kelompok yang mana sebelumnya saya sudah melakukan survei bahwa ada kelompok anak-anak yang nanti mereka suka melihat video pembelajaran, jadi saya berikan mereka tayangan di laptop. Kemudian ada juga siswa yang senang melihat dalam bentuk real alat peraga seperti bola dunia. Jadi anak-anak nanti beberapa orang akan mengamati di bola dunia bagaimana itu rotasi, apa pengaruhnya. Dan di kelompok yang lain ada anak-anak saya yang lebih senang sepertinya mereka membaca dari teks. Jadi mereka akan mencari informasi sebanyak-banyaknya di teks tersebut. Nah, mudah-mudahan mereka nanti bisa menyelesaikan sendiri dari persoalan atau pertanyaan yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Oh iya begitu ya Pak. Ternyata sangat menarik sekali Pak. Saya jadi tidak sabar ingin melihat bagaimana Pak Sul nanti bereaksi di kelas melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya oke, silakan Pak Sul. Ya, terima kasih. Saya berharap Pak Sul sudah siap untuk disupervisi. Insya Allah, mudah-mudahan proses pembelajaran hari ini berjalan dengan baik, menarik, dan membangkitkan semangat anak-anak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan Pak Sul. Mari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, senang sekali hari ini Pak Guru bisa berjumpa kembali dengan anak-anak semua. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak sekalian, hari ini merupakan pertemuan pertama kita di tema 8. Nah, di tema 8 kali ini kita akan mempelajari tentang bumi. Ya, dimana kita
di bumi mengalami beberapa fenomena alam yang tentu itu merupakan sebuah keniscayaan yang tetap akan kita alami setiap harinya. Namun sebelum kita lanjut ke materi pelajaran, mari kita buka belajar kita dulu pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti di pelajaran bumiku ini, Pak Guru akan membagi kita ke dalam beberapa kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti akan mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang Pak Guru arahkan. Tapi sebelumnya, Pak Guru minta anak-anak semua berdiri. Nah, berdiri, kita akan melakukan ice breaking. Tujuannya adalah supaya anak-anak lebih fokus dalam memahami materi yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Ice breakingnya adalah semangat ya, kita akan menyanyikan lagu semangat dengan gaya dan gerakan yang sesuai. Nah, anak-anak bisa ikuti contoh Pak Guru. Kalau Pak Guru nyanyi, ada satu semangat. Kalau satu semangat berarti satu tangan. Kalau dua semangat berarti dua tangan. Kalau tiga semangat tambah satu kaki lagi. Jadi kita begini, 4 semangat, terakhir menjadi hebat. Oke ya, kita coba. 1, 2, 3, mulai. Ada satu semangat, semangat, semangat. Ada satu semangat menjadi dua. Ada dua semangat, semangat, semangat. Ada dua semangat menjadi tiga. Artinya ada tiga semangat, semangat, semangat. Ada tiga semangat menjadi empat. Ada empat semangat, semangat, semangat. Ada empat semangat menjadi hebat. Tepuk tangan dulu. Silakan anak-anak duduk kembali. Nah, semuanya tadi sudah kita ice breaking. Tentunya semua sudah semangat ya, semangat dan siap belajar untuk hari ini. Tapi Pak Guru lihat ada bangku yang kosong. Siapa yang tidak hadir hari ini? Zaskia. Kenapa dia? Sakit. Anak-anak sekalian, di musim seperti ini, musim hujan, kita harus lebih menjaga kesehatan kita. Jangan terlalu banyak minum air dingin. Kemudian juga tidak boleh makan makanan yang berbahan pengawet dan sebagainya. Kita harus menjaga pola makan kita supaya kita tetap sehat. Nah, kita ini kelas 6 sebentar lagi akan menamatkan pendidikan di sekolah kita ini. Makanya harus tetap sehat dan harus tetap semangat. Tepuk semangat. Nah, anak-anak sekalian, di pembelajaran kali ini Pak Guru akan mengajak anak-anak semua untuk membahas tentang bumi. Ya. Nah, nanti setelah kita mempelajari materi ini, Pak Guru harapkan anak-anak nanti bisa menentukan ya, mengapa bisa terjadinya siang dan malam. Mengapa terjadinya perbedaan waktu? Kalau kita di sini di Indonesia bagian tengah sekarang jam 9, katakan jam 9. Maka di Jakarta itu tentu waktunya juga berbeda. Dan seterusnya. Ya, dan nanti Pak Guru akan membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Ya, kelompok 1 akan Pak Guru berikan tugas, yaitu apa yang menyebabkan terjadinya siang dan malam, ya, yaitu salah satunya disebabkan oleh rotasi bumi. Nah, kalian Pak Guru berikan tugas cari informasi yang sebanyak-banyaknya, apa itu rotasi, apa pengaruhnya, dan seterusnya. Paham ya? Kelompok 2 nanti Pak Guru berikan tugas, yaitu tentang fenomena terjadinya siang dan malam. Ya, kita tentu setiap hari mengalami yang namanya siang dan malam. Mengapa ada siang, mengapa ada malam, dan
Mengapa itu bisa terjadi? Apa penyebabnya? Oke, nanti Pak Guru bagikan panduannya. Kemudian kelompok 3, Pak Guru akan berikan tugas mengapa kita melihat matahari itu seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Ya, mengapa matahari itu seolah-olah bergerak dari timur ke barat dan apa pengaruhnya terhadap rotasi bumi. Sedangkan kelompok 4, Pak Guru akan berikan tugas mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang terjadinya perbedaan waktu di belahan bumi. Mengapa di belahan bumi ini terjadi perbedaan waktu? Di satu tempat dengan tempat yang lain ada perbedaan waktu. Kalau di Indonesia itu sedang siang, maka di belahan bumi yang lain sedang terjadinya malam. Itu perbedaan waktunya ada berapa? Dan seterusnya ya. Nah, tugas-tugas yang Pak Guru berikan nanti akan anak-anak presentasikan kembali di depan kelas. Untuk kelompok lain juga memberikan tanggapan. Nah, mudah-mudahan dengan pola ini nanti semua kelompok akan memahami tentang rotasi bumi dan pengaruhnya. Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, untuk itu mari kita berkonsentrasi dengan tugas yang diberikan oleh Pak Guru supaya kita bisa paham. Mengerti maksud Pak Guru? Mengerti. Baik, kita konsentrasi dulu. Konsentrasi. Kalau kita konsentrasi, juga kita harus fokus. Kita tetap fokus. Melihat, mendengar, fokus. Nah, anak-anak sekalian, di tema 8 ini kita akan mempelajari tentang bumi. Kalau Pak Guru menyebutkan tentang bumi, apa yang terbayang di benaknya anak-anak mengenai bumi ini? Saya, Pak. Ya, coba anak-anak Mutia. Bumi itu bulat, Pak. Bumi itu bulat, betul. Bagus ya, tepuk tangan untuk Mutia. Nah, kalau tadi temannya sudah mengatakan bumi itu bulat, barangkali ada jawaban lain. Saya, Pak. Iya, coba Fardan. Waktu yang ada di bumi itu dibagi menjadi dua, yaitu siang dan malam. Adanya siang dan Adanya malam. siang. Hebat, tepuk tangan untuk Fardan. Saya, Pak. Ya, coba Sandi. Kalau siang panas, malam dingin. Nah, bagus, tepuk tangan juga untuk Sandi. Baiklah anak-anak, jawaban yang disampaikan oleh temanmu tadi itu adalah semuanya sudah benar. Nah, untuk itu hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal mengenai bumi. Mengapa bisa terjadinya siang dan malam? Mengapa pagi hari itu terlihat ada matahari, kemudian malamnya tidak ada matahari? Kemana dia? Dia digantikan oleh bulan dan bintang di malam hari. Mengapa itu bisa terjadi? Pada waktu tertentu terjadi musim hujan. Di waktu yang lain juga terjadi musim panas atau kemarau. Dan di belahan atau di daerah yang lain juga terjadi perbedaan waktu dengan daerah kita. Itu yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini. Silakan ketua kelompok maju untuk mengambil tugas. Silakan dulu kosong. Nah, sesuai dengan tugas yang Pak berikan tadi, Pak berikan alat bantu ya, alat bantu untuk anak-anak mencari informasi yang sebanyak-banyaknya mengenai apa tugas yang Pak Guru berikan. Untuk kelompok 1, Pak Guru berikan alat peraga bola dunia, ya, bola dunia. Kemudian kelompok 2 juga Pak berikan alat bantu bola dunia. Kelompok 3 Pak berikan alat bantu
berupa alat peraga peredaran bumi di matahari. Dan kelompok 4 berikan laptop. Di sini ada video tayangan mengenai pelajaran kita hari ini. Boleh ya, bebas. Masing-masing kelompok boleh merubah posisi duduknya, yang penting tetap teratur dan tertib. Silakan mulai bekerja dari masih tadi, silakan dituangkan dalam tugasnya ya, lembar tugasnya. Tetap bekerja sama ya, tetap saling membantu menyelesaikan tugas. Tapi Kak, semangat. Bagaimana dengan tugas yang Pak Guru berikan tadi? Sudah ada temukan jawaban? Oke. Tetap jaga kekompakan, kerjasama di dalam kelompok. Bisa? Bisa. Ya, silakan bekerja. Ya, tetap saling mendukung, tetap saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Paham ya? Silakan bekerja. Nah, apa sambil kita nonton video. Baiklah anak-anak, untuk kegiatan kerja kelompoknya waktunya sudah habis. Ya, sekarang gilirannya kita untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Sebelumnya Pak Guru ingin tanya nih, kelompok 1 apakah sudah selesai tugasnya? Ya, Pak. Siap untuk presentasi? Ya. Kelompok 2? Siap. Siap juga? Kelompok 3? Siap. Bagus. Kelompok 4? Siap. Alhamdulillah semuanya sudah selesai tugasnya. Untuk memulai presentasi kita dengan tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Untuk giliran tampil yang pertama, kita persilakan kelompok 1. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Baiklah anak-anak, kelompok 1 sepertinya sudah siap tampil di depan. Namun kelompok lain, Pak Guru harapkan juga menyiapkan catatan kecil dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1 nanti. Kalian bisa catat informasi pentingnya. Nah, kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan ke kelompok 1. Bisa seperti itu ya? Bisa. Nah, kalau begitu kepada kelompok 1 kami persilakan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kalian bertanya tentang bagaimana terjadinya siang dan malam? Peristiwa ini menjadi salah satu akibat dari adanya perputaran bumi pada porosnya atau yang kerap disebut sebagai rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya yang berujung pada kutub utara. Siapa? Silakan, Dika. Apa yang dimaksud dengan kutub utara dan kutub selatan? Kutub utara adalah bagian atas bumi, sedangkan kutub selatan adalah bagian bawah dari bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah kalian mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya siang dan malam? Terjadinya siang dan malam karena bentuk bumi yang bulat yang berputar pada porosnya jadi bagian bumi yang terkena cahaya matahari. Terjadinya siang sedangkan bagian bumi yang tidak terkena cahaya matahari. Terjadinya malam. Bumi Pak. Ya, Rifki silakan bertanya. Berikan contoh prosesnya siang dan malam. Nah, contoh. Contoh terjadinya siang dan malam, pada bagian yang terkena cahaya matahari akan terjadinya siang, sedangkan bagian yang tidak terkena cahaya matahari terjadinya malam. Nah, dari penjelasan kelompok 2, ini saja tadi penjelasan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Harapkan juga kelompok 3 dan kelompok 4 nanti tidak kalah bagus penampilannya dari kelompok sebelumnya. Nah, untuk itu sekarang Pak Guru persilakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
pengalihan matahari dari timur ke barat. Teman-teman, yang menyebabkan terjadinya gerak semu matahari adalah berputarnya bumi sesuai porosnya. Berputarnya bumi mengelilingi matahari terjadi seperti alat berikut. Iya, bagus sekali, kita berikan tepuk tangan dulu. Nah, untuk penampilan pamungkas, penampilan terakhir adalah kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbedaan waktu yang akan dibacakan oleh teman kami berikut ini. Perbedaan waktu. Bumi berputar membentuk lingkaran 360 derajat dan membutuhkan waktu selama 23 jam 56 menit 4 detik atau bisa dibulatkan menjadi 24 jam. Apakah kalian tahu apa yang menyebabkan perbedaan waktu di dunia? Tangan untuk kelompok 4. Baiklah anak-anak sekalian, dari keempat kelompok yang maju untuk presentasi di depan tadi, semuanya sudah alhamdulillah, semuanya penampilannya bagus dan memberikan jawaban yang bagus juga. Nah, sebagai konfirmasi atau sebagai untuk menguji kemampuan anak-anak terhadap apa yang disampaikan oleh temannya tadi, Pak Guru akan menyampaikan pertanyaan ya. Apa yang dimaksud dengan rotasi? Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bagus sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua. Kalau tadi bumi itu berputar pada porosnya, dia akan menyebabkan terjadinya beberapa pengaruh di belahan bumi. Sebutkan apa saja pengaruh dari gerakan rotasi bumi. 1. Terjadinya siang dan malam. 2. Gerak semu harian matahari dari timur ke barat. 3. Perbedaan waktu. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita. Nah, untuk menguji pemahaman anak-anak, sekarang waktunya kita latihan secara mandiri, bekerja sendiri-sendiri. Kalau tadi kita sudah bekerja sama di dalam kelompok, kita saling menghargai, kita saling membantu. Sekarang waktunya anak-anak bekerja sendiri. Nah, nanti Pak Guru akan bagikan soal tes, kemudian anak-anak kerjakan di buku latihan masing-masing. Paham ya? Paham. Ya. Untuk itu Pak Guru berikan waktu 10 menit mengerjakan tugas di buku latihan masing-masing. Silakan mulai bekerja dari sekarang. Baiklah anak-anak, kalau Pak Guru melihat tadi latihan yang anak-anak kerjakan, alhamdulillah semuanya nilainya bagus-bagus. Berarti semuanya sudah memahami materi yang Pak Guru sampaikan atau materi yang anak-anak cari tadi di buku latihan. Nah, Pak harapkan tetap seperti itu, setiap hari kita selalu belajar dengan semangat, dengan tekun, sehingga apa yang kita pelajari itu bisa kita pahami dengan sempurna ya. Untuk menutup kegiatan belajar pada hari ini, Pak Guru ingin ulangi kembali bahwa bumi kita ini mengalami yang namanya rotasi. Rotasi itu adalah
perputaran bumi pada porosnya. Nah, perputaran bumi ini pada porosnya menyebabkan terjadinya fenomena alam yang setiap harinya kita alami. Contoh yang pertama, fenomena yang terjadi adalah terjadinya siang dan malam. Yang kedua adalah adanya gerak semu harian matahari. Dan yang ketiga adalah terjadinya perbedaan waktu di berbagai belahan dunia. Nah, negara kita, negara Indonesia dibagi menjadi 3 pembagian waktu yang kita kenal. Ada pembagian Indonesia, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Jadi jangan heran kalau kita berada di Kabupaten Sumbawa ini pada pukul 7, maka di Jakarta, di Indonesia bagian Barat itu masih pukul 6 pagi. Itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan waktu tadi adalah adanya rotasi. Anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan pengetahuan, memberikan pengetahuan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Cul, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, baik Pak Sul. Saya sudah mengobservasi Pak Sul pada kegiatan pembelajaran di kelas. Saya pribadi merasa salut ya, luar biasa penampilannya Pak Sul di kelas. Namun di sini saya kembali ingin mengobservasi di pasca pembelajaran ini. Ya, jadi pertama saya ingin mengetahui, coba Pak Sul merefleksi dirinya bagaimana dengan pembelajaran yang sudah Pak Sul laksanakan di kelas tersebut. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak. Kalau berbicara tentang merefleksi, kemarin di pembelajaran yang coba kita terapkan itu sesuai dengan apa yang akhir-akhir ini kita terima di diklat IKM. Ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itu kemarin saya coba terapkan saat proses pembelajaran. Ternyata itu memberikan dampak yang sangat positif untuk anak-anak. Jadi di masing-masing kelompok itu saya kelompokkan sesuai dengan minat anak-anak. Ada yang menggunakan video pembelajaran, ada yang menggunakan teks, kemudian ada yang juga menggunakan alat peraga seperti bola dunia. Ternyata itu memberikan semangat tersendiri kepada anak-anak. Ya, saya juga melihat sepertinya semangat sekali ya. Anak-anak itu ibarat kata sesuai lah dengan jiwanya mereka itu. Jadi proses pembelajaran yang kita kemas sesuai dengan jiwanya mereka, sesuai dengan minatnya mereka, itu ternyata dampaknya sangat luar biasa terhadap minat belajarnya anak-anak. Itu yang saya rasakan kemarin dari proses belajarnya. Oh ya Mas. Kemudian menurut Pak Sul, apa kekurangan Pak Sul? Ya, Kekurangan dan kelebihannya. saya mulai dari kekurangan saya dulu sebagai manusia biasa. Terkadang saya dalam menyampaikan materi pembelajaran itu barangkali terlalu bersemangat, kadang-kadang lupa 1 step, 2 step dari apa yang sudah saya rencanakan di RPP. Nah, karena itu menyesuaikan sebetulnya dengan kondisi yang ada di lapangan. Walaupun saya sudah merencanakan matang di RPP seperti ini, tiba-tiba responnya anak-anak berbeda dengan apa yang Jadi kondisional ya. kondisional jadinya seperti itu. Nah,
itu kekurangan saya. Kalau masalah kelebihan sendiri, ya kelebihan itu sebenarnya ada di anak-anak sendiri. Ketika anak-anak merespon dari apa yang kita sampaikan, secara otomatis kita juga dengan refleks akan merespon sesuai dengan minat anak-anak tersebut. Itu kelebihan. Jadi ya bisa dikatakan saya cepatlah menyesuaikan diri dengan kondisinya anak-anak. Itu yang kemarin saya rasakan. Jadi menurut Pak Sul pembelajaran yang sudah diterapkan itu berhasil ya? Ya belum berhasil 100% Pak. Dan saya sudah berusaha dengan maksimal, walaupun hasilnya belum optimal, tapi kalau saya melihat dari evaluasi di akhir, alhamdulillah materi yang saya sampaikan itu di atas 80% sudah anak-anak menguasai. Karena dari pola yang saya terapkan kemarin kan problem based learning. Jadi anak-anak yang menemukan sendiri dari permasalahan yang kita berikan, mereka cari sendiri jawabannya, mereka temukan sendiri, sehingga itu ternyata lebih membekas di anak-anak daripada yang kita ceramah terus barangkali nggak bisa masuk. Tapi kalau anak-anak sendiri yang menemukan dari problem yang kita sampaikan di awal pembelajaran, saya lihat alhamdulillah di evaluasi akhirnya mereka bagus-bagus nilainya. Luar biasa Pak ya? Iya. Jadi itu Pak Sul ya. Sekarang boleh saya memberikan tanggapan? Silakan Pak. Saya sangat ingin mendengarkan masukan. Saya sangat suka masukan. Oh ya, jadi berdasarkan pengamatan saya dari mengobservasi Pak Sul di kelas, secara keseluruhan saya sangat luar biasa, penampilan yang luar biasa. Kalau menurut saya kita betul-betul mencerminkan guru yang profesional. Tapi bagaimanapun, saya sedikit ya, saya Boleh Pak. mungkin kalau berdiferensiasi ya, dan sesuai dengan konsep pendidikan sekarang juga bahwa kita itu mungkin dan saya sudah melihat itu di Pak Sul ya, mungkin dalam pembelajaran biarkan anak-anak yang lebih banyak bekerja gitu ya. Artinya, itu sudah betul, anak-anak sudah bekerja. Kalau bisa jangan terlalu banyak memberikan penjelasan begini, biarkan mereka menemukan nanti sendiri. Itu sudah dilakukan, tapi mungkin porsinya dikurangkan. Jadi mungkin seperti itu. Tapi secara keseluruhan Pak Sul itu luar biasa. Anak-anak sudah bisa menerima pembelajaran dengan baik. Ya, pembelajaran itu adalah harus menyenangkan, ya, menyenangkan dan berpihak kepada murid. Ya baik Pak Sul. Kemudian untuk selanjutnya apa yang Pak Sul untuk kedepannya Pak Sul terapkan di dalam pembelajaran? Iya, barangkali untuk kedepannya metode yang perlu saya tambah lagi atau metode yang sudah ada sebelumnya saya lebih tingkatkan lagi supaya di kelas itu pembelajaran itu bisa tercipta pembelajaran seperti yang Bapak katakan tadi, pembelajaran yang menyenangkan, kemudian anak-anak lebih aktif tanpa mengurangi apa yang kita sampaikan oleh kita guru. Alangkah baiknya jikalau seperti yang Bapak katakan tadi, saya lebih sedikit memberikan materi tapi lebih kepada saya mengarahkan anak-anak untuk menemukan sendiri. Kira seperti itu Pak harapan saya ke depan. Artinya berdiferensiasinya harus tetap dikembangkan. Siap. Ya, itu Pak Sul, pembelajaran yang sangat menarik. Saya jadi ingin kembali menjadi muridnya Pak Sul sebenarnya. Ya, jadi pesan saya, mari kita terus bergerak bersama-sama. Ya, sejatinya kita sebenarnya itu semua adalah guru penggerak. Nah, guru adalah penggerak pendidikannya. Tanpa guru, pendidikan ini tidak akan bergerak. Oke, terima kasih.